Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Huzaifa Jasmi. Oke, teman-teman dimanapun berada, saya doakan teman-teman dalam keadaan baik ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, di kesempatan yang berbeda, di video kemarin saya sedang membuat konten untuk teman-teman yang sedang berjuang di per-YouTuban ya, yang dalam rangka untuk mendapatkan monetisasi dari YouTube. Dan pada kali ini saya ingin kembali mengupdate daripada budidaya udang lobster dan udang galah ya teman-teman. Kebetulan alhamdulillah pada kurang lebih seminggu yang lalu saya baru saja memanen udang galah yang saya pelihara, yang saya budidayakan. Saya nanti ingin berbagi kepada teman-teman apa sih bedanya prospek antara budidaya udang galah dan udang lobster air tawar ya teman-teman. Jadi sesuai dengan pengalaman yang saya pernah lakukan saja. Oke, pertama-tama saya ingin berbagi hal tentang udang galah. Jadi kemarin saya sudah panen ya. Panennya tidak untuk dijual teman-teman, tapi untuk dikonsumsi pribadi saja karena pembudidayanya kurang banyak. Mungkin kan di sini teman-teman bukan hanya pembudidaya yang ingin membuat budidaya lobster itu, budidaya udang galah itu skala besar, tapi mungkin ada yang skalanya masih rumahan. Untuk kemarin saya skalanya rumahan ya teman-teman. Saya coba karena saya baru, tidak mau langsung banyak juga. Saya coba pelihara udang galah itu kurang lebih selama 4 bulan ya teman-teman. 4 bulan saya pelajari, saya perhatikan bagaimana habitatnya, makannya, kemudian sama perkembangbiakannya bagaimana gitu kan, saya pelajari. Saya ingin membedakan aja antara udang galah dan udang lobster itu seperti apa sistem pembudidayaannya. Untuk udang galah ternyata dia butuh lahan space yang cukup besar teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membudidayakan udang galah itu lahannya itu harus mencukupi sesuai dengan kuantitasnya. Semakin banyak udang galah yang kita pelihara, lahannya harus semakin besar teman-teman, karena ternyata udang galah itu membutuhkan lahan yang cukup besar untuk dia bisa berkembang secara maksimal ya teman-teman. Karena pengalaman saya kemarin itu banyak yang maaf teman-teman ya, banyak yang perkembangannya itu tidak maksimal ya. Jadi hampir rata-rata itu perkembangan ukurannya itu selama 4 bulan itu yang ukurannya besar, yang mungkin ukurannya itu bisa sampai ukuran 5 ya, 5 inci, itu paling hanya 10%. Kemudian yang ukurannya 4 inci itu kurang lebih 40% ya. Sisanya itu masih ukurannya 3 inci teman-teman, 3 inci lebih ya. Saya waktu itu beli ukuran 1 inci teman-teman, kecil-kecil sekali ya. Itu harga per ekornya 1000. Saya beli dalam waktu 4 bulan ya. Hitung-hitung kalau buat bisnis gitu ya, ya nggak ada untungnya. Kalau buat bisnis nggak ada untungnya. Buat makannya, karena udang galah itu makannya banyak, melebihi udang lobster. Kalau menurut saya, dia itu bisa sehari 3 kali, pagi, siang, sama malam atau sore. Kalau lobster
sekali 2 kali cukup dia, dan tidak terlalu banyak, makanya tidak repot gitu. Kemudian secara pakan aja itu sudah tidak menguntungkan gitu secara pakan, kalau untuk kuantitasnya sedikit gitu kan. Kalau banyak pasti ketutup lah. Kemudian bibit, untuk pembibitan ini kalau udang galah tuh bedanya sama udang lobster. Kalau udang galah untuk pembibitan terlalu sulit kalau menurut saya. Tidak semua orang bisa melakukan pembibitan udang galah, karena yang saya lihat di grup-grup udang galah ya banyak sekali yang terjadi kegagalan pada saat pembudidayaan udang galah gitu. Emang oke, pada saat nelur menetas, tapi pada saat pembesaran selanjutnya banyak yang gagal, karena satu, udang galah itu kecil-kecil sekali teman-teman. Ukurannya kayak kutu air gitu. Kalau kutu air berarti pakan awalnya apa gitu. Kalau kita kasih pelet pengli gitu yang halus gitu ya, kayaknya nggak maksimal juga gitu, karena biasa hewan-hewan kayak gitu harus pakan hidup gitu kan. Paling banter kita kasih artemia gitu teman, kita kasih artemia sekarang berapa duit gitu kan. Kalau kita untuk urusan biaya, kalau misalnya skalanya kecil gitu, untungnya pasti nggak ada, tapi kalau untuk skala besar pasti dapat untungnya. Artemia untuk pembesaran dan butuh perawatan yang sangat maksimal, makanya masih jarang sekali yang membudidayakan udang galah, karena memang habitatnya dia itu di air payau ya, untuk yang penetasan ini, peneluran ini, jadi butuh perawatan yang berbeda lah dengan udang-udang seperti udang lobster air tawar itu. Jadi kita tidak bisa membudidayakan pembibitan udang galah sendiri, jadi tidak semudah pembibitan udang lobster teman-teman. Kalau pengalaman saya, udang lobster itu kita tinggal tunggu ukuran 5 inci 4 inci lebih, kita biarkan bejantan betina dalam satu wadah dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan sudah bertelur, dan telurnya nanti akan dia rami kurang lebih selama 30 hari, dirami sama dia. Setelah itu menetas, anakannya sudah siap lepas endong, kita taruh di wadah, kita kasih makan pelet yang dihaluskan, selesai, dia bisa besar sampai dengan ukuran yang kita inginkan gitu. Jadi mudah sekali kalau udang lobster. Udang galah saya lihat, oh ini cukup ribet gitu kan. Dia paling, kalau saya sendiri kalau ingin membudidayakan udang galah, saya hanya pembesaran aja gitu, saya nggak mau juga pembibitan gitu, karena yang saya lihat repot gitu kalau udang galah. Untuk pembibitan juga, pembesaran juga, biayanya pasti akan membengkak gitu. Lebih baik memilih mau pembibitan atau pembesaran kalau udang galah. Kalau udang lobster sih, kalau pengalaman saya, iya kita mau pembesaran oke gitu kan, karena pembibitan juga oke gitu, karena untuk pembibitan biayanya juga murah gitu kan. Sama aja pakan-pakan anakan lobster, bibit sama biangan ya sama aja, pelet-pelet juga gitu. Kalau udang galah kan untuk anakan babynya aja yang masih kecil sekali, itu namanya sih lupa. Kalau untuk yang kecil itu makanya khusus gitu, bukan makan pelet tapi makanya artemia yang dikultur ya, butuh perawatan yang khusus lah untuk udang galah. Memang sih untuk udang galah sebenarnya cepat besar gitu teman-teman, kalau lahannya itu maksimal. Karena dia kalau untuk lahan ukuran 2 meter kali 1 aja gitu kan, kalau kita pelihara 100 ekor kayaknya kurang maksimal gitu pertumbuhannya ya, kurang maksimal pertumbuhannya, karena memang dia langkahnya itu lebih panjang gitu daripada udang lobster. Kalau udang lobster sih pengalaman saya ya, misalkan untuk anakan gitu ya, anakan 1 bulan 2 bulan saya taruh di wadah akuarium ukuran 70 kali 30 atau kali 40, itu muat 50 ekor 100 ekor, itu saya taruh situ muat. Nanti 1 bulan kemudian saya pindahkan ke wadah yang lebih besar lagi, karena dia tidak, ya langkahnya itu pendek kalau lobster gitu, langkahnya tidak terlalu makan tempat. Kemudian capit-capitnya kan juga pendek gitu ya. Kalau udang galah kan karena capitnya panjang ini, jadi dia butuh lahan space yang besar buat perkembangan tubuhnya. Kalau kecil, yang saya lihat sih perkembangannya itu ya lambat gitu.
Beda dengan udang-udang galah yang hidup di lahan di lahan luas gitu kan. Di alam kita bisa lihat ukurannya bisa 1 kilo 2 kilo gitu, besar sekali gitu. Kalau saya liatin di grup-grup udang galah ya, karena kalau di lahan luas dia bebas gitu geraknya teman-teman. Kalau di lahan sempit kecil kayaknya kurang cocok kalau untuk udang galah. Kalau udang lobster di lahan apapun dia cocok teman-teman, seadanya gitu. Misalnya teman-teman cuma cukup lahan bak-bak tahu, misalkan bak-bak bulat ataupun akuarium, itu ya hidup-hidup aja, berkembang biak aja gitu, nggak ada kendala. Karena pengalaman yang saya sudah coba, teman-teman yang saya berikan pasangan lobster gitu kan, mereka cuma taruh di akuarium ya bertelur, kenyataannya bertelur, beranak dan berkembang biak. Karena lobster ini saya lihat sangat mudah gitu untuk perkembang biakannya. Tapi kalau udang galah memang butuh lahan dan untuk rasa teman-teman. Untuk rasa saya sudah coba ke beberapa orang yang nyobain udang galah gitu sama lobster sebagai tester ya, dimasak, ditester. Setelah dicoba ternyata ya menurut mereka lebih enakan udang lobster daripada udang galah untuk rasa gitu ya. Kalau udang lobster tuh rasa udang lobster air tawar ya, rasa kenyalnya itu lebih kena gitu teman-teman, lebih legit gitu ya. Kalau udang galah itu agak lebih lembek aja. Tapi mungkin beberapa orang memiliki versi yang berbeda untuk rasa ya. Jadi setelah pengalaman saya baru pertama kali membudidayakan udang galah untuk pakan ya, pakannya itu lebih banyak udang galah daripada udang lobster sih untuk pakan. Jadi seperti itu ya teman-teman, pengalaman saya selama membudidayakan udang galah. Kalau untuk udang lobster saya lebih sarankan kepada teman-teman yang lahannya tidak terlalu luas, saya sarankan membudidayakan udang lobster karena teman-teman bisa pembibitan untuk udang lobster ya, karena dia tidak butuh lahan luas untuk proses pembibitan dan sangat mudah dan tidak merepotkan juga bagi teman-teman mungkin yang profesinya bekerja di luar, kemudian untuk budidaya itu hanya hobi saja ya, hobi ya, mengisi waktu luang setelah bekerja seharian di luar. Bisa teman-teman budidaya udang lobster karena dia perawatannya itu sangat mudah, tapi jangan digampangin gitu, jangan digampangin mentang-mentang mudah perawatannya seadanya ya, tidak juga gitu. Tetap teman-teman harus memperhatikan kebutuhan udang lobsternya. Dia butuh filtrasi, butuh air yang jernih, butuh pakan yang cukup, tidak hanya pakan pelet tapi butuh pakan-pakan tambahan dan tempat yang nyaman untuk dia berlindung. Contohnya shelter-shelternya ya, pakai paralon, pakai lubang-lubang dan lain-lain. Jangan menggunakan sesuatu yang tidak wajar, misalkan menggunakan kaleng untuk dia bisa berlindung. Kalau udangnya terlalu banyak, menggunakan genting misalkan, atau menggunakan sesuatu yang sifatnya tidak wajar untuk pembudidayaan, ya jangan kita paksain juga karena kasihan untuk udang-udangnya gitu. Oke teman-teman sahabat VJ Pajasmi, itu aja berbagi pengalaman kali ini saya dalam membudidayakan udang galah dan udang lobster ya teman-teman. Terima kasih. Salam sukses dari Huzaifah Jasmi.